Kali ini kita akan bahas tentang reaksi bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yuk kita simak sama-sama. Nah, reaksi bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Pertama, ketika awalnya Jepang datang di tahun 1942, rakyat Indonesia itu simpati terhadap kedatangan Jepang. Ya, rakyat simpati pada Jepang, menyambut baik, bahkan sampai ada pawai iring-iringan, ada selebrasi ngibar-ngibarin bendera kecil gitu. Orang-orang di pinggir jalan ngibar-ngibarin bendera Jepang gitu ya. Menyambut kedatangan Jepang yang propagandanya adalah mereka membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan Belanda gitu. Apa sih sebabnya kenapa rakyat Indonesia bisa simpati terhadap kedatangan Jepang? Pertama, Jepang menyuarakan semangat sama-sama sebagai bangsa Asia ya. Sebagai bangsa Asia. Lalu Jepang juga menyuarakan semangat anti Barat. Dalam hal ini anti penjajahan bangsa Belanda ya. Dan yang ketiga, Jepang membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Oke. Nah, dari tiga sebab ini, yang pertama Jepang bilang bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Asia, saudara tua bangsa Indonesia ya. Terus Jepang juga bilang kami sangat anti Belanda, jadi kami akan usir Belanda dari Indonesia dan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Bahkan Jepang juga sempat menjanjikan di bawah imperium kami, di bawah kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam slogannya Jepang, Indonesia nanti bisa mungkin merdeka gitu. Jadi sempat Jepang menyinggung soal kemerdekaan. Makanya nanti tokoh-tokoh nasional dari rakyat Indonesia itu bersedia bergabung dengan Jepang atau berkolaborasi atau berkooperatif dengan Jepang. Alasannya adalah ada harapan dan kemungkinan Jepang bisa mengantarkan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Kira-kira seperti itu. Itu pada awalnya Jepang datang ya gitu. Jadi datang ya bertamunya kayaknya baik-baik banget gitu ya. Disambut gitu. Tapi pada kenyataannya dalam 3 tahun lebih masa pendudukan Jepang itu, Jepang realitanya tetaplah menyengsarakan rakyat Indonesia. Sejatinya Jepang juga menjadi penjajah. Penjajah itu tidak ada yang baik ya, tidak ada yang baik bagi rakyat yang dijajahnya gitu. Pasti si Jepang itu menyengsarakan rakyat dan bentuk kesengsaraan rakyat itu macam-macam ya. Ada tadi kemarin yang kita sudah bahas, ada Romusa, ada juga Nianfu, terus rakyat atau pemuda dipaksa untuk jadi militer dan sebagainya. Nah, segala bentuk kesengsaraan penderitaan rakyat Indonesia itu kemudian mendapat reaksi dari rakyat Indonesia dalam 2 format perlawanan ya. Pertama, perlawanan yang bersifat gerakan bawah tanah. Kedua, perlawanan bersenjata. Gerakan bawah tanah itu apa? Perlawanan bersenjata itu apa? Yuk kita lanjut bahas. Nah, gerakan bawah tanah secara pengertiannya adalah suatu perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Umumnya dilakukan oleh orang Indonesia yang bekerja di instansi atau lembaga pemerintah Jepang. Jadi kata kuncinya tertutup dan rahasia kalau gerakan bawah tanah. Siapa yang melakukannya? Orang Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah pendudukan Jepang. Gitu. Jadi mereka ini kelihatannya dari luar, oh dia pegawai pemerintah pendudukan Jepang, aman lah, nggak mungkin melakukan perlawanan terhadap Jepang. Tapi nyatanya mereka diam-diam, di balik itu semua, mereka melakukan perlawanan bersifat gerakan bawah tanah yang tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Tujuan mereka itu. Jadi tokoh-tokoh dari gerakan bawah tanah ini melakukan aktivitas berupa pengumpulan informasi mengenai perkembangan dunia ketika itu. Berarti perkembangan Perang Dunia II ya. Jepang apakah
akan menang nih dalam Perang Dunia II, apakah akan kalah? Kalau Jepang perlahan-lahan akan kalah, Indonesia ini akan ada kesempatan untuk meraih kemerdekaan. Kira-kira gitu gambaran dari mereka. Namun, walaupun Jepang tetap berjaya dalam Perang Dunia II, andaikan berjaya ya, para tokoh pemuda yang berada di bawah gerakan bawah tanah ini, mereka selalu melakukan pergerakan untuk menyusun strategi meraih kemerdekaan lewat jalur belakang. Jalur belakang karena mereka depannya adalah bekerja di instansi pemerintah pendudukan Jepang, tapi belakangnya adalah mereka berusaha mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kelompok gerakan bawah tanah ini ada macam-macam, ada 4 kelompok besar ya yang kita ketahui dari nama tokoh pemimpinnya. Yang pertama kelompok Sultan Syahrir, 2 kelompok Soekarni, 3 kelompok Ahmad Subarjo, 4 kelompok Amir Syarifuddin. Nah, tokoh-tokoh gerakan bawah tanah ini secara harfiah, secara literally, mereka itu terlihat tidak ada perlawanan yang secara terang-terangan, tapi mereka juga tidak terang-terangan kooperatif terhadap Jepang. Jadi mereka ikut Jepang hanya sekedar bekerja di instansi pemerintah pendudukan Jepang, bukan menjadi agen propaganda, bukan menjadi orang yang setia terhadap pendudukan Jepang. Contoh, kalau di Putera kan ada 4 tokoh serangkai ya, 4 serangkai ya, namanya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, terus Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dan ada juga Ki Haji Mas Mansur. Oke. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh itu dikenal sebagai tokoh yang kolaboratif atau kooperatif terhadap Jepang. Jadi mereka sangat terlihat membantu Jepang. Tapi tokoh gerakan bawah tanah ini tidak terlihat banget untuk membantu Jepang walaupun mereka kerjasama dengan Jepang ya. Bekerja di instansi bentukan Jepang. Dan mereka ini perlawanannya sebenarnya lebih keras dibandingkan tokoh kooperatif. Makanya mereka cenderung tidak bisa non-kooperatif karena kalau yang terang-terangan melawan pemerintah pendudukan Jepang akan dibantai sama Kenpeitai atau polisi militer. Makanya mereka non-kooperatif tapi di bawah tanah. Gitu. Mereka tidak bekerja sama dengan Jepang tapi bekerja di bawah tanah. Nah, ini tokoh-tokoh ini, dan dari keempat tokoh ini ada 3 tokoh yang nantinya menjadi tokoh pemuda yang cenderung bergerak dalam peristiwa Rengas Dengklok, tokoh muda. Ada Sultan Syahrir, Soekarni, dan Amir Syarifuddin. Satu lagi Ahmad Subarjo adalah tokoh golongan tua dari peristiwa Rengas Dengklok ya. Itu nanti materi tentang menuju kemerdekaan Indonesia ya. Gitu. Nah, kita lanjut. Itu gerakan bawah tanah. Selanjutnya ada perlawanan yang lebih frontal, lebih terlihat dan menggunakan persenjataan, yaitu perlawanan rakyat di Chot Plieng, Indramayu, Desa Sukaman Tasikmalaya, terus perlawanan peta di Blitar. Yuk, kita yang pertama nih. Perlawanan rakyat di Chot Plieng, Aceh, tanggal 10 November 1942. Pemimpin perlawanan ini adalah seorang ulama dari Chot Plieng bernama Tengku Abdul Jalil. Dan mengapa sih rakyat Chot Plieng ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang? Karena pemerintah Jepang bersikap sewenang-wenang pada rakyat. Nah, kesewenang-wenangan ini berupa rakyat itu diharuskan menyetor seluruh hasil pertanian mereka kepada tentara Jepang. Dipaksa gitu. Terus banyak rakyat yang dijadikan romusa. Ya, itu dia sebabnya. Makanya timbul rasa kekecewaan, bahkan mereka melakukan perlawanan. Gitu. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Indramayu di bulan April 1944. Dipimpin oleh tokoh agama namanya Haji Madrian. Haji Madrian ini menggerakkan perlawanan rakyat Indramayu karena rakyat itu sangat kesal, sangat kecewa, dan menderita akibat adanya kewajiban menyetor hasil padi. Jadi rakyat Indramayu kan dikenal sebagai petani padi yang menghasilkan beras itu sangat banyak ya. Gitu. Jadi mereka dipaksa untuk setori semua untuk kepentingan perang, setori untuk tentara, sedangkan rakyat sendiri kelaparan. Gitu. Selanjutnya ada Romusa ya, yang menyengsarakan rakyat. Jelas ini Romusa ini kerja paksa, rakyat diambil hak-haknya
dipekerjakan sebagai buruh-buruh di pertambangan, buruh tani, dan sebagainya. Mereka bahkan kurang makan, sampai sakit, bahkan ada yang meninggal. Nah, praktik yang sangat tidak manusiawi tadi menimbulkan perlawanan dari rakyat Indramayu pada tahun 1944. Nah, perlawanan berikutnya terjadi di Desa Sukamanah, Tasikmalaya. Ya, pada 25 Februari sampai 25 Oktober 1944. Perlawanan ini berpusat di kawasan pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai, Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, Kiai Haji Zainal Mustafa ini menggerakkan santrinya, menggerakkan anak-anak pesantrennya beserta warga di sekitar desa tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Mengapa mereka melawan? Sebabnya adalah kewajiban melaksanakan seikere, membungkuk ke arah Hinomaru atau bendera Jepang untuk menghormati Kaisar Jepang. Intinya, seikere itu menyembah atau membungkukkan badan sekitar 90 derajat yang mirip dengan gerakan ruku dalam sholatnya umat Islam, itu ke arah timur, ke arah istana Kaisar di Tokyo maupun ke arah bendera Hinomaru ya. Nah, praktik seikere ini yang menyebabkan rakyat khususnya umat Islam di Tasikmalaya itu merasa dilukai lah istilahnya. Jadi seikere ini kenapa sih bisa menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat Desa Sukamana yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa? Karena praktik seikere jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Mengapa bertentangan? Karena seikere ini berupa gerakan membungkukkan badan sekitar 90 derajat seperti ruku, seperti menyembah, gerakannya seperti menyembah terhadap sesuatu. Sedangkan umat Islam hanya diwajibkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari sinilah berhubung mereka orang-orang pesantren ini, saya kira itu jelas praktik yang salah dalam ajaran Islam ya, itu salah ya. Kenapa salah? Karena gerakannya menyekutukan Allah atau syirik, musyrik gitu. Jadi saya kira ini dilawan oleh rakyat di Desa Sukamana karena dianggap gerakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu. Oke. Langsung mereka melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang, namun nasibnya tidak baik ya setelahnya. Gitu. Selanjutnya ada perlawanan peta di Blitar, Jawa Timur. Tanggal 14 Februari 1945. Dipimpin oleh seorang perwira menengah ya di peta namanya Supriyadi. Sodanco ini adalah pangkat militernya ya, semenjung kepala atau komandan kompi ya, Sodanco Supriyadi. Nah, Supriyadi memimpin gerakan perlawanan anggota peta ya. Anggota peta itu kan adalah tokoh-tokoh orang-orang Indonesia gitu, yang dididik secara militer oleh Jepang gitu. Nah, tentara peta ini melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang karena ada berbagai faktor. Pertama, masalah pengumpulan padi. Nah, masalah pengumpulan padi ini eksploitasi ya yang dialami oleh rakyat di Blitar, sekitar Blitar, ketika banyak tentara peta sedang memantau kegiatan para petani itu, mereka sering melihat praktik kejahatan dan kesewenang-wenangan tentara Jepang yang memaksa rakyat, ayo buruan sini, diambil padinya, diambil berasnya gitu. Terus tentara peta juga memantau kegiatan para Romusa. Mereka ditugaskan oleh tentara Jepang untuk memantau kegiatan para Romusa. Nah, ketika mereka melihat Romusa, ternyata nasib Romusa itu menyedihkan sekali, memprihatinkan. Dari situ mereka sebagai perasaan sesama bangsa Indonesia, kok bisa ya saudara sebangsa gue dianiaya gitu jadi Romusa. Jadi ada rasa kasihan, iba, prihatin gitu. Selanjutnya, kawan-kawan mereka juga yang terlibat dalam Heiho diperlakukan secara tidak manusiawi. Itu dilatih tapi sambil disiksa juga. Ada yang nggak benar melakukan perintah, bisa badannya diinjak-injak, mungkin kepalanya bisa ditendang. Pokoknya sekejam itu deh. Dan pelatih militer orang Jepang ya, bersifat angkuh atau sombong. Jadi orang-orang Jepang yang melatih para tentara peta maupun Heiho ini sikapnya sangat sombong, arogan. Salah dikit, tempeleng. Salah dikit, tendang, atau segala macam. Pokoknya sangat kejam. Dari situlah namanya juga banyak anak muda ya di peta itu, mereka melihat berbagai
tindakan yang sewenang-wenang dari tentara Jepang, makanya mereka timbul semangat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Nah, dari keempat perlawanan ini yang sebenarnya itu masih banyak lagi perlawanan di masa Jepang, tapi Bapak pilih 4 ini karena ini cukup besar efeknya. Dari 4 perlawanan ini, hampir semuanya gagal. Hampir semuanya tidak bisa mengusir pemerintah pendudukan Jepang dari Indonesia. Karena tentara pendudukan Jepang itu sangat kuat. Kekuatan mereka itu sangat kalah ya. Habis. Rata-rata mereka ditangkap para pemimpin perlawanannya, bahkan ada yang sampai dieksekusi. Salah satu yang terkenal sampai dieksekusi itu eksekusi mati ya. Kayak Haji Jenderal Mustafa. Bahkan Supriyadi ini nasibnya tidak diketahui hingga sekarang. Supriyadi ini ada beberapa spekulasi atau hipotesis yang mengatakan bahwa Supriyadi itu ditangkap ditangkap Jepang, terus dibunuh, dieksekusi, atau dia berhasil menyelamatkan diri ke hutan-hutan sekitar Jawa Timur, menjadi pengembara dan meninggal dengan sendirinya, dan banyak lagi eksekusinya. Jadi tokoh Supriyadi ini hingga Indonesia merdeka itu tidak diketahui di mana dia setelah terjadinya perlawanan peta di Blitar ini. Gitu. Nah, itu perlawanan bersifat bersenjata ya. Jadi tadi ada gerakan bawah tanah, sekarang ada gerakan ini bersenjata. Selanjutnya kita bahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Meliputi berbagai bidang ya. Pertama bidang militer. Kalau bidang militer itu dampaknya para pemuda dimasukkan ke dalam organisasi militer ya. Seperti Heiho dan PETA. Jadi anak-anak muda ini harusnya sekolah, harusnya menikmati masa mudanya, bermain segala macam. Mereka diwajibkan untuk ikut organisasi militer dan ikut terjun dalam perangnya. Nah, dari situ para pemuda ini ditempa terus dalam militer, bahkan ada yang bisa berhasil menjadi tokoh militer Indonesia yang terkenal hingga saat ini. Contohnya, alumni PETA seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Jenderal Soeharto itu adalah tokoh-tokoh yang pernah mengenyam pendidikan militer di PETA. Gitu. Jadi ada keterampilan militernya. Nah, dampak pendudukan Jepang di bidang militer ini ada positifnya, yaitu melatih para pemuda Indonesia bisa menggunakan senjata, bisa mengerti strategi militer dalam perang, dan intinya mereka bisa punya kesempatan untuk memegang banyak senjata, ikut dalam medan pertempuran. Jadi mereka terlatih nantinya jika mereka menjadi anggota TKR, Tentara Keamanan Rakyat nanti di masa setelah merdeka. Selanjutnya, dampak negatifnya apa? Ya, hak mereka sebagai anak-anak, hak mereka sebagai remaja untuk belajar, bermain, dan sebagainya, itu dihilangkan. Mereka bisa kita bilang kalau sekarang itu masa kecilnya kurang bahagia. Gitu. Selanjutnya, dampak di bidang politik, ada pelarangan semua organisasi, kecuali MIAI ya. Tapi MIAI juga nanti dibubarin, diganti sama Mas Yumi di masa politik. Dan pelarangan semua organisasi ini mengakibatkan para tokoh nasionalis kemerdekaan di Indonesia itu tidak punya cara lain selain pertama muncul gerakan bawah tanah yang melakukan perlawanan terhadap Jepang tapi sembunyi-sembunyi secara rahasia, dan kedua tokoh-tokoh nasionalis yang bersifat kooperatif seperti Bung Karno dan Bung Hatta itu mereka kooperatif terhadap Jepang, makanya mereka terlibat Putera, terlibat Jawa Hokokai. Karena tidak boleh ada organisasi bentukan orang Indonesia sendiri di masa pendudukan Jepang. Kalau mereka nekat bikin organisasi bentukan mereka sendiri, sudah pasti akan diamankan Jepang dan ditangkap oleh tentara Jepang ya, khususnya polisi militer mereka, yaitu Kenpeitai. Jadi pilihannya ya dalam tanda kutip bekerja sama dengan Jepang atau melawan Jepang tapi secara gerakan bawah tanah. Itu politik. Selanjutnya di bidang sosial, terjadinya eksploitasi manusia. Kita bisa lihat contohnya dalam Romusha, para pekerja paksa itu jelas orang dieksploitasi, nggak makan, nggak minum, susah sampai meninggal. Terus ada eksploitasi manusia juga, yaitu Jugunianfu, para perempuan dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Itu eksploitasi manusia ini dampak negatifnya. Gitu. Tapi ada dampak positifnya juga dari masa pendudukan Jepang ini. Dampaknya apa? Contoh, sistem Tonarigumi sampai saat ini masih digunakan dalam bentuk RT RW ya.
rukun tetangga, rukun warga. Itu masih digunakan hingga sekarang. Itu dampak sosialnya. Oke. Selanjutnya, dampak di bidang ekonomi, terjadinya kemiskinan. Sudah pasti ya, rakyat susah makan. Sumber daya manusia dan alam kita dieksploitasi demi semata-mata untuk kepentingan perang. Jadi, walaupun rakyat bisa autarki, bisa menghasilkan beras yang banyak, tapi beras itu bukan untuk mereka, untuk tentara Jepang. Mereka masuk sama makan jadinya. Walaupun kerja habis-habisan, bekerja jadi romusa atau jadi petani yang dipaksa Jepang gitu, mereka susah makan. Bahkan saking susahnya mereka, untuk pakaian saja yang layak mereka susah dapat. Makanya kalau kalian punya kakek atau nenek ya yang pernah hidup di zaman Jepang, mungkin sering melihat orang-orang berpakaian pakai karung goni. Karung goni itu semacam karung dari bahan kain-kain gitu yang sudah kumal, sudah coklat-coklat gitu, itu dipakai jadi pakaian. Saking susahnya untuk punya pakaian yang layak. Makan juga kadang beras itu untuk konsumsi para tentara Jepang. Rakyat Indonesia paling makan apa? Akar-akar pohon pernah. Ada yang makan juga singkong, yang lebih layak sedikit ya karbohidratnya gitu. Pokoknya sangat susah makan itu. Eksploitasi sumber daya alam, iya, sumber daya minyak kita, gas bumi kita juga diambil alih oleh Jepang untuk kepentingan perang. Gitu. Selanjutnya dampak di bidang budaya, terjadi propaganda budaya Jepang. Ya, sebelum sekarang ada fenomena-fenomena anak-anak doyan anime atau ada yang jadi wibu atau otaku gitu, di masa pendudukan Jepang dampak budayanya itu sudah ada. Ya, pengenalan huruf katakana, hiragana, terus sosialisasi tentang lagu-lagu lagu-lagu Kimigayo, terus penghormatan terhadap Hinomaru dan sebagainya. Bahkan ada propaganda budaya lewat film yang kemarin-kemarin kalian sudah tonton ya, film propaganda buatan Jepang. Tapi itu negatifnya ya dari segi budaya. Jadi budaya Jepang itu sangat deras diperkenalkan di masa pendudukan Jepang gitu. Sampai kita mau nggak mau ada yang bisa belajar bahasa Jepang gitu. Dipaksakan ya dalam tanda kutip. Tapi di sisi lain perkembangan budaya ini ada dampak positifnya. Adalah bahasa Indonesia bisa dipergunakan untuk bahasa sehari-hari. Karena di masa pendudukan Belanda bahasa Indonesia itu agak sulit berkembang ya. Karena yang disosialisasikan adalah bahasa Belanda oleh pemerintah kolonial. Kalau di bahasa Indonesia di masa pendudukan Jepang itu berkembang cukup pesat. Karena untuk propaganda akan lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia kalau kata orang Jepang ya. Yang pada pakai bahasa Jepang, mereka belum tentu cepat ngerti, udah pakai orang Indonesia aja untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, selanjutnya selain propaganda itu juga ada dampak positifnya ya. Kalau kalian lihat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di bagian Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Nah, itu bukti pengaruh budaya Jepang yang masih membekas sekarang bahkan di naskah penting bangsa kita, naskah proklamasi. 05 adalah kependekan dari tahun 2605 pada kalender Sumera. Di materi sebelumnya ya, tuh kalender Sumera. Kalender Sumera itu kalau tahunnya 2605, kalau dijadikan kalender Masehi, yaitu 1945 Masehi. Gitu. Itu salah satu dampak positifnya. Sebenarnya kenapa sih Bung Karno menuliskan 05 atau Syed Melik kenapa mengetiknya 05? Karena mereka sudah kebiasaan di tahun itu memang digunakan kalender Sumera gitu. Dan membekas hingga sekarang. Jadi bukan typo ya. 05 itu bukan 45, 4-nya typo. Nggak ada jadi 0, bukan. Itu 05 itu tahun 2605. Gitu. Nah, propaganda budaya juga begitu. Selanjutnya kita bisa lihat dalam propaganda budaya ini pengaruhnya di masa dan bidang pendidikan ya. Kalau masa pendudukan Jepang itu rakyat Indonesia yang belajar di sekolah rakyat itu biasanya diharuskan memakai seragam yang kompak sama gitu dalam satu kelas atau satu sekolah. Kalau di masa Belanda itu nggak diwajibin untuk sama ya seragamnya. Tapi masa sekolah dasar itu memang sama-sama 6 tahun ya. Belanda di masa Belanda 6 tahun, masa Jepang juga 6 tahun sekolah rakyat gitu. Oke.
Nah, demikian anak-anak materi tentang reaksi terhadap masa pendudukan Jepang dan bagaimana dampak pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia. Yang dampaknya ada yang masih berlaku di masa sebelumnya, tapi ada yang membekas hingga masa sekarang. Nah, cukup materi untuk saat ini.